Partisipan Zoom kita ini untuk melakukan pertemuan profesi, saling bertukar pikiran, saling memberikan pendapat, saling memberikan informasi. Adapun sebelum dimulai acara kita ini, saya sampaikan dulu urutan dari acara kita. Yang pertama nanti adalah mohon kata sambutan dari Pak Sekjen Itaki, Pak Teuku Abdul. Yang pertama, yang kedua setelah itu langsung saja masuk ke moderator untuk memperkenalkan narasumber. Dan yang ketiga adalah pemaparan presentasi daripada narasumber. Yang selanjutnya nanti setelah narasumber selesai memberikan paparan, dilanjutkan oleh tanya jawab dan diskusi tentang apa-apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Yang saya hormati Ketua Itaki Pak Heber Lolo, Sekretaris Umum Itaki Bapak Teuku Abdul Hanan, yang saya hormati semua saudara-saudara saya yang ada di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Untuk mempercepat waktu, maka saya silahkan Bapak Sekretaris Jenderal Itaki, Ikatan Tenaga Ahli Konstitusi Indonesia, Pak Teuku Abdul Hanan, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita ini yang dilakukan secara online. Waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Mardiaman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPN Itaki sekaligus Apkindo, Bapak Heber Lalu Simbolon, yang saya dan beserta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam memberi kata sambutan saya tidak mau berlama-lama, hanya mengawali acara ini dengan membuka acara, yaitu topik pendekatan audit konstruksi atas kondisi dan kriteria kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan pekerjaan jembatan. Saya pengen ulang kisah sedikit Bapak-bapak sekalian, bahwa di Aceh baru saja dilakukan teman-teman kita kontraktor sudah jadi tersangka dengan hukuman 6,9 tahun penjara. Atas apa? Atas tidak mengertinya penegakan hukum terhadap bagaimana seharusnya memperlakukan konstruksi ini. Mereka tidak mengerti terhadap undang-undang konstruksi. Saya berharap dalam diskusi ini, penegasan terhadap kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 poin B, itu dipertegas, diperjelas, bagaimana urutan hukumnya sehingga penegak hukum tidak sembrono, tidak asal-asal untuk mempidanakan teman-teman kita atau rekan-rekan semua. Bapak Ibu sekalian, bahwa Apkindo dan Itaki ini sangat concern melakukan webinar dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan,
penambahan wawasan bagi kita semua dari aspek jasa konstruksi. Mungkin kali ini yang kita bahas hanya jembatan, tapi ke depan kita bisa bahas tentang sumber daya air, bangunan lainnya. Saya pikir Pak Mardiaman, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Sekaligus saya membuka acara webinar secara meeting Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toko Abdul Hanan, Sekjen Itaki. Tidak berlama-lama, sebelum narasumber menyampaikan paparannya, maka izinkanlah saya untuk membacakan sekilas mengenai riwayat hidup daripada narasumber kita ini, Pak Dr. Kurniawan SH MH. Izin untuk men-share. Ya, terima kasih. Narasumber kita ini bernama Dr. Kurniawan Ilyas SH MH. Lahir di Kendari 1 Januari 1978, cukup muda. Alamat beliau di Kelurahan Bende, Kendari. HP yang bisa dihubungi 085-340-186654. Kalau ada yang perlu didiskusikan nanti sama beliau, silahkan hubungi beliau secara langsung. Pekerjaan beliau adalah sebagai auditor ahli pertama. Ya, sebagai auditor ahli pertama. Pendidikan beliau S1-nya tahun 2003 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, dilanjutkan dengan S2 tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, dan yang ketiga tahun 2015 Pak Kurniawan peroleh gelar S3 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Narasumber kita ini memang sudah punya kompetensi tepat di bidangnya, dengan memiliki kompetensi yang terbaru yaitu tahun 2022 dari BNSP mengenai pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian beliau juga tahun 2022 juga sebagai asesor teknologi informatika. Pekerjaan profesional beliau narasumber adalah yang terkini, yang terbaru adalah advisor LKPPI Republik Indonesia, paket pekerjaan konstruksi jalan lingkar kota Bau-Bau. Yang kedua, sebagai advisor LKPPI, paket pekerjaan sarana air bersih, rehab puskesmas, dan laboratorium Dinas Kesehatan Kota Kendari. Selanjutnya, advisor LKPPI, paket pekerjaan gedung perpustakaan Kabupaten Buton. Dan yang keempat, advisor LKPPI, paket pekerjaan gedung RSUD TPD Kota Kendari. Selanjutnya, narasumber ini sering memberikan keterangan-keterangan saksi. Adapun keterangan saksi yang sudah diberikan banyak sekali. Kalau saya sebutkan satu persatu agak-agak lama waktunya. Izinkan saya yang terakhir, ya, yang terakhir itu beliau ini adalah pemberi keterangan ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pengadilan Negeri Kendari Tipikor, dihadirkan oleh terdakwa Haji Wardah Mahendra, kuasa hukum Dr. Abdul Rahman SHMH, KPU Kejari Kabupaten Kelola Utara. Kemudian fiktif pengadaan, masalahnya fiktif pengadaan bandwidth WiFi Dinas Dukcapil Kabupaten Kelola Utara 2012 dilaksanakan 2017. Jadi dari beliau ini sangat banyak mengenai memberikan kesaksian di pengadilan, ya, tentang masalah-masalah yang terkait di bidang konstruksi. Nanti kalau boleh pada semua para partisipan ditanyakanlah bagaimana kesan-pesan narasumber kita ini di dalam membela atau dalam berperkara. Terima kasih. Untuk selanjutnya
waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Dr. Kurniawan Ilyas SH MA. Silahkan dipaparkan Pak Kurniawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Itaki dan Apkindo, saya hormati Bapak Dr. Mardiaman STMT selaku Ketua LSP Itaki, yang saya hormati Ketua Sekjen Itaki dan Apkindo Tengku Abdul Hanan, dan yang saya hormati pengurus Itaki dan Apkindo dan rekan-rekan peserta Zoom yang berbahagia malam ini, sore ini ya. Materi malam hari ini adalah tentang audit konstruksi, kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan pekerjaan jembatan ini. Cuma pekerjaan jembatan ini hanya alih isu saja, karena saat itu saya menjelang memberi keterangan ahli, saya menyusun materi ini saat itu. Jadi saya mengalihkan saya dalam bentuk pekerjaan bangunan jembatan. Sesungguhnya saya memberikan keterangan ahli di pekerjaan gedung ya, pasar. Baik, saya akan sharing. Ya, betul, saya seorang auditor di Inspektorat Kendari, melekat juga saya advisor di LKPP di pusat itu sendiri ya. S1 saya, S2 saya ilmu hukum, S3 juga ilmu hukum, S1 saya tamat di barusan di bulan 10 kemarin, ujian tutup, ujian akhir. Saya Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Timur. Dan saat ini saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Jadi saya tercatat sebagai mahasiswa Teknik Sipil Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Saya lama di Pokja pemilihan dari 2008 sampai 2015. Jadi paham sekali tentang tender ya. Saya juga sertifikasi K3 pejabat pengadaan di 2019-2020, pemberian keterangan ahli. Jadi saya kurang lebih 20 perkara, ya 21 saat ini perkara, dan minggu depan saya memberi keterangan ahli di Provinsi Mamuju, Sulawesi Barat, tentang konstruksi juga ya, tentang perhitungan konstruksi ya, kerugian negara yang dihadirkan oleh terdakwa, ahli manajemen kontrak, pengadaan barang dan jasa, asesor teknologi informatika, kebetulan juga kompetensi saya di bidang cyber security, bisa dilihat di kegiatan saya di Konsultan Indonesia, cyber security, ahli perhitungan tingkat komponen dalam negeri, advisor LKPP, pendamping kontrak dan sebagainya ya. Jadi ada banyak proyek saya dampingi di dalam Sulawesi Tenggara, ya baik di Kota Kendari maupun di beberapa kabupaten. Rata-rata proyek-proyek itu mulai dari tender sampai pekerjaan konstruksi itu sendiri. Saya mendampingi pekerjaan, melakukan pembinaan kepada PPK, kepada Pokja pemilihan, termasuk tim teknis itu sendiri, dalam hal melakukan ya pengendalian kontrak atas pelaksanaan konstruksi. Pertama, pembahasan dasar hukumnya apa, sekilas tentang struktur jembatan, kriteria kegagalan konstruksi, kriteria tentang kegagalan bangunan, dan metode audit tentang kegagalan bangunan jembatan. Nah ini terakhir saya di perkara di Bau-Bau ya, di pasar Palabusa, ya, pasar Palabusa ini putusan mahkamah, ini putusan pengadilan ya, putusan pengadilan yang di mana di situ menyatakan ya bahwa ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum itu tidak memiliki ya sertifikat penilai ahli ya, dan ahli yang dihadirkan penuntut umum saat itu di pasar Palabusa Bau-Bau, ini pasar Palabusa Kota Bau-Bau ini
yang total loss-nya kurang lebih 3 miliar ya, total loss yang dihitung oleh BPKP. Saya menilai bahwa apa yang dikemukakan ahli yang dihadirkan penuntut umum bahwa tidak memenuhi kriteria atau kondisi dan kriteria tentang kegagalan bangunan sebagaimana dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang nomor 2 tahun 2017 termasuk juga peraturan PUPR nomor 8 tahun 2021 tentang penilai AT dan penilai bangunan itu sendiri. Sehingga akhirnya tiga terdakwa yang ada di tersebut menurut hakim menyatakan bebas dari perkara bahwa penilaian ahli dari penuntut umum mengatakan ada kegagalan bangunan. Sementara berdasarkan pengamatan visual ternyata tidak memenuhi kriteria tentang kegagalan bangunan itu sendiri. Sehingga hakim tipikor menyatakan bahwa tidak ada kegagalan bangunan. Kalau kegagalan konstruksi ataupun kegagalan dalam hal pelaksanaan konstruksi maka itu masih kategorinya ya. Gitu. Sama ya. Jadi dasar hukumnya adalah Perpres 16 tahun 2018 telah diubah menjadi Perpres 12 tahun 2001. Peraturan PUPR nomor 8 tahun 2001 tentang penilai ahli, EBMS Direktif Desain 1942, persyaratan umum perencanaan jembatan, kriteria desain jembatan, SNI 1725 2016 tentang pembangunan jembatan, dan yang terakhir adalah surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 6 SEDB 2021 tentang panduan teknis praktis perencanaan jenis jembatan. Ya, saya mengutip di tulisan di Galeri Sipil bahwa jembatan itu ada dua struktur, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Nah, struktur bawah itu gelagar, ya, bintang, diafragma, dan plat lantai jembatan ya. Itu yang disebutkan di Galeri Sipil sendiri. Ada juga dengan struktur bawah ya, di jembatan kita ketahui ada struktur bawah yaitu pondasi, abutmen atau pilar. Ya. Ini saya kutip di Galeri sendiri. Nah, gambaran sederhana tentang struktur jembatan kita ketahui ya, bangunan atas itu plat lantai, gelagar, prosum atau landasan. Bangunan bawahnya ya, bangunan bawah kepala pilar atau pilkap. Pondasinya itu ya macam-macam ya. Ada telapak, ada sumuran, tiang pancak atau bor pile. Ya. Gitu. Ini kita bisa lihat keseluruhan komponen ya, yang di atas dan komponen di bawah yang saya sebutkan tadi. Nah, apa sih kegagalan konstruksi? Memang di PP 29 tahun 2020 mendefinisikan. Nah, kebetulan PP 28 tahun 2020 itu ya 2020 sudah dicabut ya, sehingga pengertian kegagalan konstruksi itu sudah hilang menjadi kegagalan bangunan sendiri. Namun saya mendefinisikan secara aktual, secara faktual bahwa kegagalan konstruksi itu adalah keadaan keruntuhan bangunan, bisa cacat mutu, kuantitas terhadap struktur dan fungsional pada bangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam masa kontrak pekerjaan konstruksi. Artinya apa? Artinya apa? Kegagalan konstruksi itu dalam masa pekerjaan konstruksi. Ya, seperti keruntuhan, ada cacat mutu, ada kekurangan volume atau kuantitas atau dimensi terhadap struktur dan fungsional pada bangunan ya. Bangunan mulai dari perencanaan yang didesain oleh konsultan perancangan sampai yang dilaksanakan oleh penyedia atau kontraktor itu sendiri. Jadi prinsip pengadaan ini sendiri ya, jadi ketika auditor yang pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan, maka itu berkaitan dengan tujuan dari pengadaan ya. Ini kita lihat di Perpres 16 2018 telah diubah Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di pasal 4 huruf A, pengadaan barang bertujuan menghasilkan barang yang setiap uang, setiap kontrak yang dibelanjakan itu harus bisa diukur. Jadi harus bisa diukur dari aspek kualitas, ya mutu, jumlahnya, kuantitas, waktu, masa pelaksanaan kontrak, biaya yang efisien dan efektif, lokasi sesuai dengan lokasi yang
sudah ditetapkan dan penyedia yang handal itu sendiri. Jadi ketika ditemukan kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, maka terjadilah pelanggaran oleh baik itu PAKPA, PPK, PPTK, termasuk kontraktor atau konsultan perancangan atau konsultan pengawasan itu sendiri atau manajemen konstruksi. Jadi inilah yang menjadi dasar untuk kita melakukan audit bahwa setiap barang yang dibelanjakan melalui uang negara, APBD maupun APBN, maka melekat harus disajikan dalam aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Itu konteksnya ya. Jadi pelanggaran dari bagaimana audit itu bisa berjalan. Nah, kita lihat di pasal 1 angka 10 di Undang-Undang 2 tahun 2017. Sekarang undang-undang tersebut dilakukan perubahan dengan Undang-Undang 11 tahun 2022, ya 2021 ya. Ya, tentang cipta kerja gitu sendiri. Definisinya adalah kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Artinya, ketika ada kegagalan bangunan, keruntuhan atau tidak berfungsinya suatu bangunan, baik itu bangunan apa saja ya, bangunan jembatan, bangunan gedung, ya, dan bangunan lainnya seperti waduk, itu setelah akhir hasil penyerahan akhir jasa konstruksi. Artinya apa? Setelah FHO. Nah, di FHO di kontrak konstruksi sudah dinyatakan, di kontrak konstruksi sudah dinyatakan bahwa umur teknis sebuah bangunan itu sudah dinyatakan ada 20 tahun ya. Kalau kita lihat di undang-undang tentang gedung sekarang yang terbaru, kita malah sampai 30 atau 50 tahun sendiri ya, tergantung kontrak juga yang disajikan pada saat para pihak bertanda tangan. Jadi kriteria kegagalan bangunan ini adalah keadaan keruntuhan. Yang kedua adalah tidak berfungsinya. Jadi ada dua variabel, yaitu kegagalan keadaan keruntuhan dan tidak berfungsinya. Jadi dua variabel ini menjadi satu kesatuan setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan. Artinya setelah pekerjaan tersebut FHO yang serah terima terakhir, maka ada terjadi kegagalan, ada terjadi keruntuhan atau tidak berfungsinya suatu bangunan, maka itu disebut kegagalan bangunan. Kita lihat di pasal 23 Permen PUPR nomor 8 tahun 2021. Kriteria dan tolak ukur ya tentang kegagalan bangunan. Aspek struktural. Nah, aspek struktural ini akan berkaitan kekuatan. Ya, kekuatan ini tentang mutu ya, mutu beton yang sudah ditetapkan dalam kontrak, misalnya stabilitas ya, momen atau geser, gitu. Durabilitas, lama ya, umur teknis ya, lama atau umur teknis suatu bangunan. Yang keempat adalah spesifikasi material. Nah, spesifikasi material juga sangat erat kaitannya tentang aspek struktural. Nah, ada juga di aspek fungsional tentang kemudahan pelayanan. Jadi kegagalan bangunan ini apabila kedua aspek ini terpenuhi dari aspek struktural dan fungsional, maka sudah dipastikan itu menjadi ya, sudah menjadi kegagalan, kategori kegagalan bangunan sendiri. Nah, kegagalan konstruksi. Nah, kegagalan konstruksi ini yang saya sebutkan tadi dari awal bahwa di masa perencanaan sampai di pelaksanaan, misalnya di perencanaan ya, bangunan atas, plat ya, kita tahu ya, plat, laga, post beam, bantalan atau landasan. Fungsionalnya ya, fungsinya dari plat lantai ya, lantai kendaraan meneruskan beban ke gelagar. Fungsinya gelagar ya adalah penyalur beban vertikal. Fungsinya cross beam adalah penyalur gaya angin. Fungsinya bantalan atau landasan dan menyalurkan gaya-gaya yang berasal dari atas ke bawah bangunan. Ya. Kondisinya adalah, ya kalau para auditor memeriksa pasti akan memuat kondisi. Kondisi adalah antara harapan dan kenyataan. Kondisi adalah perencanaan teknisnya tidak sesuai dengan kriteria struktur ya fungsional bangunan atas pada jembatan. Kriterianya harus memenuhi kekuatan, stabilitas, durabilitas, spesifik material. Penyebabnya ya bisa jadi plat yang dihitung tidak berdasar lebar plat strip ya 100 cm atau 1000 mm ya. Yang kedua, plat yang dihitung tidak berdasar nilai material. Jadi banyak penyebab terjadi kegagalan konstruksi di tahapan perencanaan ya, yang telah menjadi gambar atau spesifikasi dalam kontrak. Termasuk juga penyelidikan tanah misalnya, ya, penyelidikan tanah, perhitungan ya pengaruh tentang momen ya,
dan geser pada beban mati gelagar ya. Beban mati itu ya kita tahu ya, beban salah satunya tadi ya berat suatu bangunan di sini itu salah satu beban mati. Kalau berat itu ya bergerak seperti manusia yang di atasnya atau benda-benda yang di atasnya. Bagaimana metode auditnya? Nah, pemeriksa akan melihat spesifikasi plat lantai, bagaimana beban matinya, momen gesernya pada lebar, misalnya ya, pada lebar strip ekivalen gitu. Nah, bagaimana di struktur bawah ya? Nah, tentu juga fungsi struktur ya, fondasi yang menerima beban dari atas ke bawah, menyalurkan ke tanah, kepala pilar atau pier head memiliki fungsi ya, itu fungsional. Artinya apa? Tetap ada pemeriksaan terhadap dokumen yang disajikan oleh konsultan perancangan konstruksi itu sendiri. Apabila terjadi kegagalan bangunan ya, atau kegagalan konstruksi pada masa pelaksanaan konstruksi itu sendiri, ya, akan ada pemeriksaan oleh para auditor itu sendiri. Yang ketiga adalah perencanaan bangunan jembatan tidak sesuai kriteria struktur dan fungsi bawah, tetap kriterianya kekuatan, stabilitas, durabilitas, dan spesifikasi material. Penyebabnya ya abutmen, pengaruh beban ya pada pilar tidak diperhitungkan arah ya longitudal ya pada arah transversal ya jembatan dan perhitungan beban mati. Ya metode auditnya pasti melihat spesifikasi perhitungan abutmen itu sendiri ya yang berada di struktur bawah. Nah, kegagalan bangunan di pelaksanaan ya sama juga ya, tidak melaksanakan sesuai spesifikasi, maka auditnya adalah pasti melakukan pengamatan. Langkah dilakukan para auditor menggandeng ahli ya atau penilai ahli adalah auditor kan akan menggandeng nanti penilai ahli ya yang sudah tersertifikasi oleh LPJK atau Kemen PUPR ya. Menteri PUPR akan menggandeng ya akan bersama-sama ya barengan sama penilai ahli untuk melihat kondisi ya dan kriteria yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Ya, pertama langkah dilakukan apa? Pengamatan. Yang kedua melakukan pengujian baik uji mutu, uji kuantitas ya atas pekerjaan tersebut ya, atas pekerjaan tersebut. Ini untuk kegagalan konstruksi. Nah, bagaimana dengan kegagalan bangunan? Ini sama ya di pelaksanaan untuk struktur bawah sama ya pengamatan dan uji mutu. Nah, kalau kegagalan bangunan ya, kegagalan bangunan ini lain ya. Bahkan di kegagalan bangunan di PUPR ya, di PUPR nomor 8 tahun 2001 merinci. Misalnya komponen utama fondasi, pancang, kondisinya roboh, ya penyebabnya apa? Yang ini pasti dilakukan audit bersama tim penilai ahli, ya tim penilai ahli yang sudah memiliki sertifikasi di LPJK atau di PUPR ya Kementerian PUPR. Bangunan bawah sama demikian ya. Kondisinya. Jadi harus ada kondisi. Misalnya kondisi patah, roboh dan runtuh. Nah, yang terjadi di kasus tersebut, di kasus yang tersebut di atas tidak ada kriteria atau kondisi demikian. Cuma kekurangan volume, ada penurunan fondasi, ya misalnya fondasi bangunan gedung ya. Itu tidak memenuhi kriteria untuk bangunan gedung sebagai kegagalan bangunan. Namun ahli dari perguruan tinggi tersebut menyatakan ada kegagalan bangunan. Akhirnya pengadilan menyatakan bahwa tidak sesuai kriteria tentang kegagalan bangunan sehingga tidak masuk kategori total loss itu sendiri. Jadi jembatan strukturnya kegagalan struktur, komponen utamanya fondasi apa? Yang pancang, tiang bor, bangunan bawah ya, angkur, pylon, pilar ya, abutmen, pilkap ya, bangunan atas, gelagar, box, rangka cantilever ya. Ini kondisinya. Jadi sisa dilihat apakah kondisi ini memenuhi atau tidak, maka akan dilihat penyebabnya. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan atau audit konstruksi, maka harus ada kondisi dan kriteria yang sangat sangat linear atau bersesuaian dengan penyebabnya. Sisa dilihat apa penyebabnya, ditabrak, kena longsor ya. Berarti kita bisa lihat kalau dia kena longsor, bagaimana terhadap penyelidikan tanahnya, ya bagaimana dengan opritnya, bagaimana dengan struktur di sekelilingnya, itu akan berkaitan dengan itu. Sama juga ya akibat ditabrak misalnya. Bagaimana dengan SMK 3-nya, pengalaman ini menjadi satu kesatuan penilaian atau audit gitu, bersama tim
penilai ahli yang sudah tersertifikasi dari LPJK. Sama juga ya struktur. Nah, jembatan juga ada kegagalan fungsional, ya, yang pancang, patah tapi tidak roboh, bergeser miring dan lain-lain. Jadi ini kategori misalnya fungsional fondasi, ya, pancang dan tiang pancang atau bor itu sendiri. Ya, penyebabnya apa? Tentu kita lihat penyebabnya pada saat para auditor untuk memeriksa pekerjaan konstruksi. Ya. Pondasinya, kalau dia rusak di pondasi, bahan bawahnya seperti rekapnya, abutmennya, pilar, pel, angkurnya, misalnya. Nah, angkurnya, nah, struktur atas, bangunan atas, pelengkungnya, gantungnya, kabelnya yang mengikat ya, dia runtuh atau dia putus gitu. Ini penyebab atau beban berlebihan. Nah, ini juga kita lihat pembebanannya, ya, terbakar, kegagalan ikatan, kabel hanger putus, ya, ini penyebabnya. Beban berlebihannya, ini jadi penyebab yang sudah diatur tentang kegagalan bangunan itu sendiri, sehingga apa yang dikemukakan ahli di sebuah proyek ini itu tidak memenuhi syarat tentang kegagalan bangunan itu sendiri. Ya, ini kegagalan fungsional, gelagar, box, rangka cantilever ya, pelengkung, jembatan gantung, kabel stylet ya, yang kabel itu kondisinya harus retak. Kalau tidak retak tidak bisa dikategorikan kegagalan bangunan ya, kegagalan bangunan. Penyebabnya keretakan ya. Kita lihat karena mempengaruhi bentuk ya, beban berlebihan, kesalahan desain. Fungsional juga ya, rangka, beberapa elemen tidak berfungsi, pelengkung ya, beban berlebihan, kegagalan ikatan, gantung melendut ya, ambang batas fungsional ya. Jadi ini kriteria, kondisi dan penyebabnya. Maka langkah yang dilakukan oleh para audit tentu kita melihat ya, kalau di pondasi ya kita lihat SMK 3-nya akibat ditabrak. Nah, akibat ditabrak. Bagaimana SMK 3-nya ya, lalu lintas arus misalnya, jika itu jembatan dilintasi transportasi kapal ataupun sampan itu sendiri, harus ada penerapan SMK 3, harus diberikan tanda-tanda atau rambu ya, tanda-tanda atau rambu yang di sekitar jembatan itu, sehingga hilang ya, akibat ditabrak ini menjadi tidak ada ya, bisa hilang, sehingga kondisinya tidak patah, roboh dan runtuh. Terkena longsor ya, ini penanganannya, terapnya bagaimana? Tergerus banjir bagaimana kripnya? Bagaimana uji pasang surutnya? Bagaimana uji sondir atau SPT atau boringnya? Itu kan akan menyebabkan patah, gugur dan roboh sebuah fondasi. Sama halnya juga pilkap, sama juga abutmen, karena ini struktur bawah ya, struktur bawah. Ini sangat berpengaruh terhadap uji geolistriknya, uji pasang surut airnya, gitu. Itu yang berkaitan di sondirnya, uji pasang surut air. Itu yang berkaitan dengan bagaimana metode auditnya. Nah juga struktur bangunan bawah ya, peron, angkurnya ya, pergerakan tanah. Nanti kita melihat geometrik metodenya. Benda uji tarik ya. Nah, ini uji tarik ini tentang pembesian ya, pembesian. Uji tarik atau uji lengkung. Sejauh mana spesifikasi besi yang sudah ditetapkan itu. Termasuk juga struktur bangunan atas ya, gelagar, kondisinya patah. Nah, kalau kondisi tidak patah, berarti bukan kategori kegagalan bangunan. Ya. Mungkin kekurangan volume ya, atau kekurangan kuantitas. Beban berlebihan, kesalahan desainnya, tegangan akan lebih besar dibanding batas elatis material. Kita bisa lihat di surat edaran Dirjen Bina Marga ya, tahun 2017. Kalau untuk box, kondisinya patah, beban berlebihan, ya pasti kesalahan desain. Kita lihat metode pelaksanaannya, bagaimana metode pelaksanaannya pekerjaan box di bangunan atasnya untuk jembatan. Tipe konstruksi misalnya, spesifikasi teknis bagaimana. Itu metode audit untuk melihat secara menyeluruh bersama tim ahli penilai ahli dari yang tersertifikasi itu untuk melihat kondisi tersebut tentang kegagalan suatu bangunan jembatan. Ya, pelaksanaan auditnya ya struktur dan fungsional sama metode pelaksanaannya ya, bagaimana cara memasang rangka dan rangka cantilever ya,
Itu juga akan penting ya, bagaimana cara memasang pelengkung gantung, apalagi dengan kabel stylet ini. Ini akan dilihat metode pelaksanaan. Sesuai tidak metode pelaksanaannya sudah disepakati pada saat PCM ya, pre-construction meeting, yang sudah disajikan oleh konsultan perencana, oleh kontraktor pada saat PCM kemarin, ya. Misalnya fondasi juga fondasi patah tapi tidak sampai roboh, ya. Akibat ditabrak dan lain-lain. Bagaimana SMK 3-nya, metode pelaksananya, data sondirnya, SPT atau soilnya, gitu. Data arus angin, arus air, gitu. Turap atau penahan tanah. Ini kan banyak faktor yang menyebabkan kegagalan bangunan sendiri. Bagaimana dengan perkapnya yang bergeser? Ini harus dilihat ya. Jadi inilah komponen atau kumpulan para auditor bersama juga teman-teman dari penilai ahli untuk melihat apakah kegagalan bangunan itu sudah terpenuhi metode pelaksanaan dan sebagainya. Itu yang paling penting terhadap hal tersebut ya, hal tersebut. Sama juga ya, kegagalan fungsional, abutmen, pilar, pylon, dan angkor. Jadi ini semua akan dilihat oleh para penilai ahli dan auditor apakah semua metode pelaksanaan, data, tanda teknis itu sudah terpenuhi atau tidak. Jadi misalkan itu padat setiap hari, tapi saya selalu usahakan 30 menit. Sudah terpenuhi atau tidak ya. Ini yang menjadi dasar para auditor, ataupun penilai ahli untuk melihat apakah yang di dalam kontrak ya penyebab dan kondisi itu tidak sesuai dengan metode pelaksanaan, data airnya dan lain-lain. Inilah kriteria abutmen angkor ya. Kondisinya tercabut tapi tidak terlepas. Ini kategori kegagalan bangunan ya. Sisa kita lihat standar teknisnya dan metode pelaksanaan yang sudah ditetapkan sendiri. Sama ya jenis kegagalan bangunan atas ya. Ini sama. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh para pemeriksa auditor untuk menyatakan bahwa kategori itu kegagalan bangunan atau tidak. Nah, kegagalan bangunan itu akan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pengguna anggaran, PPK termasuk juga pada pelaksana, karena masih terikat umur teknis suatu bangunan dalam sebagaimana yang atau dalam kontrak konstruksi ada 10 tahun, ada 15 dan sebagainya, bergantung pada kesepakatan atau kontrak yang sudah disepakati sebelumnya ya. Kalau terjadi kegagalan bangunan ya, jadi proses penuntutannya bukan penuntutan melalui memenjarakan ya, memenjarakan tidak benar ya. Proses penuntutannya apabila kegagalan bangunan termasuk kegagalan konstruksi adalah penggantian, perbaikan, ya, bukan pemenjaraan. Ya. Itu sudah jauh dari aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Jadi, tapi para auditor atau penilai ahli akan melihat ya standar teknis, metode pelaksanaan, SMK 3-nya, ya, pengujiannya yang sudah dilakukan, ya, itu yang paling penting ya. Dalam hal ketika kita ingin memastikan bahwa itu adalah kegagalan bangunan atau tidak. Ya, kita ketahui ya, ini kabel ya. Ini sudah teknisnya sudah, saya kira teman-teman di Zoom ini orang teknik semua tentu sangat kenal ya. Ini saya coba menggambarkan apa kemungkinan kerusakan ya. Ini kemungkinannya angkurnya tercabut ya. Kegagalan akibat angkur, keruntuhan angkur akibat daya tarik diberikan ya, sama. Nah, ini perencanaan ini secara umum ya, perencanaan bangunan bawah ya. Ada sama ya, ini secara umum juga ya. Nah, ada abutmen, ada ini struktur bawah, ada pilar ya, gitu. Ya banyak faktor ya yang menjadikan kegagalan suatu bangunan ya. Ya, materialnya apakah sesuai ya, mutu bajanya ya, apakah sesuai ya, mutu baja
tulangan tulangan spiral ya, bukan polos, kawatnya apakah sesuai apabila digunakan bangunan bina marga, post culvernya, ya, gelagar beton betulan, gelagar beton tipis 1 dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya adalah audit kegagalan bangunan ya. Pertama kita lihat kontrak, yang kedua kita lihat PHO ya, PHO, FAO, asbuilnya, asbuil drawing, gambar yang sudah terpasang ya, uji atau uji mutu ya, atau quality control ya, quality control, quantity controlnya, backup mutunya, backup data dan kuantitas. Maka yang dilakukan adalah ya, pengunjungan lapangan, penilai ahli dan bersama auditor untuk memastikan bahwa penilai ahli juga bekerja sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan itu sendiri ya dalam kontrak, sehingga penilai ahli juga bersama para auditor untuk memastikan bahwa penilaian itu atas kegagalan bangunan atau tidak berdasarkan kesepakatan, berdasarkan ya kemampuan masing-masing pihak ya dalam hal menilai sebuah kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi itu sendiri. Demikian yang saya sajikan, materi ini cukup singkat. Mari kita diskusi terhadap tentang audit tentang kegagalan bangunan atau konstruksi. Saya serahkan kepada Pak Dr. Mardiaman sekaligus moderator kita siang ini. Iya, terima kasih Pak Kurniawan yang sudah memaparkan presentasinya. Cukup jelas ya pada kita semua. Dan saya melihat bahwa banyak yang bisa kita tanyakan ya, yang perlu digali lagi supaya kita semua menjadi jelas. Tadi sudah diangkat kasus mengenai jembatan ya. Jembatan itu dari segi fungsionalnya, strukturnya, kemudian dari di mana posisi bagian-bagian jembatan itu sudah dijelaskan, kemudian kerusakan-kerusakan ya, kegagalan-kegagalan yang sering terjadi, kemudian bagaimana auditnya ya memeriksa kegagalan itu ya, sehingga mari kita berdiskusi, mari kita memberikan pendapat, membawakan kasus-kasus yang ada kita alami ke dalam Zoom kita ini, ke dalam pertemuan kita ini. Oleh karena itu, maka untuk pertama dibuka untuk ada nggak yang sudah boleh meraise hand ya, menanyakan langsung kepada Pak Dr. Kurniawan atau bisa ditulis dalam chat ya. Oke, untuk itu silahkan yang mau mengajukan. Saya sudah melihat di sini ada Pak Syarkowi. Silahkan Pak Syarkowi, langsung diarahkan kepada Pak Kurniawan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Ya, Pak Kurniawan. Ya. Ya, ya kita diskusikan soal ini Pak ya. Bahwa di dalam Undang-Undang tahun 99 itu, ya saya minta tanggapan dulu pengertian saya terhadap kegagalan konstruksi dan bangunan ini ya. Tahun 99 itu bahwa kegagalan bangunan itu dianggap pidana gitu toh ya. Lalu di 2017 itu sudah termasuk menjadi perdata. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 2 2017 kan diatur di pasal 63, 67. Lalu di pasal 67 ayat 1 itu mengatakan bahwa ganti rugi itu diatur dalam PP. Nah, saya sampai saat ini kok saya belum melihat PP-nya itu Pak ya. Kalau Bapak bisa memberikan informasi terhadap itu. Yang kedua Pak ya, kegagalan bangunan itu kan memang diatur dalam kontrak apabila yang disampaikan Bapak tadi itu kalau bangun-bangun baru gitu ya, konstruksi itu biasanya 50 tahun ke atas lah jembatan itu di ini.
Nah, dalam peraturan itu maksimum 10 tahun oleh menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini kan tadi sudah dijelaskan apakah dia perencana, pengawas, kontraktor, atau pengguna jasa sendiri atau masyarakat atau waktu operasional. Nah, inilah yang mungkin agak tim audit yang Bapak katakan itu yang betul-betul paham bahwa ini kesalahannya di mana. Ini ada menyangkut soalnya ini tadi, Pak. Tadi saya kalau tidak salah dengar, Bapak mengatakan bahwa penurunan fondasi tadi tidak merupakan bagian dari kegagalan bangunan, tapi menurut saya itu kegagalan itu. Apakah perencana yang tidak fix soal geotekniknya atau dalam pelaksanaan itu betul-betul tim ahli. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan, kalau untuk bangunan baru yang didesain baru, rencanakan baru, pembangunan baru, ya diatur 10 tahun. Tapi mungkin akan dipermasalahkan lagi, kalau jembatan ini kan ada perlu rehabilitasi. Sehat. Nah, menurut Bapak, itu harusnya dia itu menyangkut juga kegagalan bangunan atau ini soal rehab itu kan macam-macam nih Pak ya. Ya, kita penjaminan kekuatannya tuh juga enggak paham gitu ya. Enggak fix gitu. Lalu yang terakhir Pak ya, ini tanggapan Bapak karena Bapak juga sebagai saksi ahli. Saya terus terang beberapa kali juga jadi saksi ahli di pengadilan ya. Nah, ini Pak, yang lagi rame tentang undang-undang jasa konstruksi dan undang-undang yang memerlukan SKK dan undang-undang keinsinyuran perlu punya STRI lah kalau yang 2014 ke bawah atau harus sekolah lagi. Soalnya selama ini banyak diinikan bahwa kalau ini dianggap tidak kompeten orang itu kalau tidak insinyur lah ya. Walaupun dulu kita dari dulu pakai insinyur ya. Nah ini menurut tanggapan Bapak gimana sih dalam kasus-kasus pengadilan selama ini yang memperkarakan bahwa orang tidak punya insinyur dari PI itu dianggap tidak kompeten. Nah ini hal yang terpisah tapi ini menyangkut pengalaman Bapak dalam hal sebagai saksi ahli. Pak. Terima kasih Pak ya. Mungkin kurang jelas atau tidak terarah pertanyaan saya, mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Syarkawi. Bisa langsung ditanggapi Pak Kurniawan, kalau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Silakan Pak Kurniawan. Ada 4 saya lihat ini pertanyaannya nih. Yang pertama, ada nggak PP tentang kegagalan bangunan itu, kemudian kalau ganti ruginya Pak. Berapa lama ditanggung gitu? 10 tahun, 15 di mana? Kemudian penurunan fondasi itu kenapa disebut tidak gagal tadi? Kemudian sering sekali STRI itu bermasalahkan gitu. Silakan Pak Kurniawan. Ya, baik Pak Moderator, Pak Mansur Syarkawi, Bapak Insinyur, mungkin saya ingin berpengalaman terhadap menyatakan bahwa apa yang saya sajikan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya apa? Kalau bicara tentang ganti kerugian, karena bisa kita lihat di Undang-Undang Jasa Konstruksi ya nomor 2 tahun 2017 bahwa apabila ada kegagalan bangunan ada dilakukan ganti rugi. PP-nya bisa lihat di PP nomor 22 tahun 2020 di pasal 90 ya, disebut ganti kerugian itu ditetapkan oleh penilai ahli. Jadi tetap dari penilai ahli lah yang menyatakan tentang kerugian yang timbul karena kegagalan bangunan sendiri. Kita bisa lihat juga di pasal 63. Setiap penyedia wajib mengganti perbaikan kegagalan bangunan ya, yang diatur oleh penilai ahli. Nah, sekarang sudah ada peraturan PUPR nomor 8 tahun 2021, penilai ahli lah yang memiliki sertifikasi dari LPJK atau Kementerian PUPR yang memberikan penilaian atas kegagalan bangunan, termasuk nilai yang timbul dari akibat kegagalan bangunan. Yang selanjutnya adalah kalau kita lihat
penurunan ya. Memang di PUPR nomor 8 tahun 2021 itu tidak ada disebut penurunan fondasi. Sehingga menurut saya faktor penurunan fondasi itu banyak ada kaitannya dengan misalnya pada saat perencanaan misalnya, ya, pada saat pemasangan atau metode pelaksanaan. Sementara di PUPR nomor 8 tahun 2001 rujukannya di PUPR ya, karena sering saya di pengadilan, maka orang pengadilan akan meminta dasar hukumnya apa. Tidak hanya keahlian teknis yang dari diri kita misalnya, tapi kalau ada rujukannya bahwa penurunan tanah itu bukan bagian dari salah satu penyebab kegagalan bangunan itu sendiri, fondasi menurun, maka di PUPR nomor 8 tahun 2021 sudah menjawab bahwa penurunan tanah fondasi gedung seperti gedung Pasar Palabusa bukan kategori ya, bukan kategori dari, bukan kriteria dari kegagalan bangunan, karena banyak faktor ya terhadap hal itu ya. Itu jadi tentang keahlian di undang-undang insinyur. Memang saya pernah mengikuti beberapa Zoom bahwa harus memiliki pendidikan keinsinyuran. Memang kita sudah diatur di undang-undang, sehingga rujukannya kita kembali ke undang-undang. Apabila ada pihak yang melakukan profesi di luar keinsinyuran, tidak berarti keahliannya tidak bisa bermanfaat, tapi kalian harus didampingi yang memiliki insinyur, yang memiliki gelar insinyur, harus didampingi oleh yang memiliki gelar insinyur, sehingga keahliannya itu untuk dipakai oleh pemerintah, ya bisa diukur dipakai pemerintah. Yang terakhir apa ya, tentang apa Pak Madiaman? Itu berapa lama apa menjadi tanggung jawab siapa itu kegagalan itu? Berapa lama apanya tanggung jawabnya? Nah, kita lihat ya, kita lihat di kontrak ya, ada di kontrak yang terbaru ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. 10 lah Pak, 10. Ya, 10. Kan ada. Untuk itu sebenarnya pada saat kita menandatangani kontrak, maka di situ kita harus sepakati ya, berapa umur teknis atau bangunan dan tanggung jawab penyedia terhadap hasil nantinya ya. Ketika sudah lewat umur teknis bangunan baru rusak, maka atau gagal, terdapat kegagalan, maka dia tanggung jawab oleh pengguna anggaran atau PPK. Tapi kalau masih dalam masa umur teknis atau umur bangunan yang sudah yang tertua dalam kota, masih tanggung jawab penyedia. Itu pun juga kita lihat kalau untuk bangunan gedung misalnya, di bangunan gedung ada 2 syarat sebelum serah terima akhir. Pertama harus ada namanya PGB, persediaan gedung baru. Yang kedua adalah SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, sebelum terbit serah terima FHO untuk gedung ya, yang saya lihat aturan gedung, sebelum terbit FHO memang wajib diserahkan kepada penyedia, kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau PPK untuk sertifikat layak fungsi bangunan. Kalau sudah ada SLF, maka resiko itu berpindah dari penyedia ke pengguna anggaran atau PPK. Itu namanya mitigasi atau transfer resiko. Nah, untuk itu memang harus sungguh-sungguh ya menilai suatu bangunan gedung misalnya terhadap sebelum terbit di sertifikat layak fungsi itu sendiri suatu bangunan. Tidak terbit begitu saja. Ya, tidak terbit begitu saja. Yang pertanyaan saya tadi mengenai yang proyek-proyek rehabilitasi, Pak. Ya. Gedung juga misalnya proyek-proyek yang bekas terbakar misalnya, lalu direhab, rekonstruksi, ya masalah penjaminan kegagalan bangunannya bagaimana kira-kira? Nah, kalau untuk proyek ya, proyek rehabilitasi, proyek lanjutan misalnya, kita lihat dulu, kita harus kembali melakukan pengujian atas beton atau pekerjaan struktur, ya fondasi misalnya, slop, kolom, balok, ya kita lihat dulu apakah struktur yang ingin dilanjutkan atau ingin direhab itu masih perlu perbaikan atau kita ganti yang baru. Nah, pengujian itu memang harus dilakukan ya tenaga teknis atau konsultan, sehingga ketika ada kegagalan yang timbul, kita bisa lihat kegagalan yang timbul karena proyek yang lama atau proyek yang baru karena rehabilitasi. Itu dulu. Kalau kita sudah bisa memisahkan antara hal tersebut, maka kita bisa melihat siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan itu. Jadi
Kalau umur teknis untuk rehabilitasi memang tidak diatur secara tegas, ya, namun bisa disepakati, ya, bisa disepakati oleh para pihak, yaitu penyedia dan PPK itu sendiri. Ya, apalagi berkaitan dengan misalnya bangunan gedung sekolah misalnya 2 lantai, 3 lantai, itu kan berkaitan dengan nyawa, ya, dengan nyawa anak-anak kita gitu. Itu sangat penting sekalipun posisinya itu adalah rehabilitasi. Ya, rehabilitasi kan macam-macam. Ada rehabilitasi berat, ringan dan sedang. Ya, kalau berat pasti bicara tentang pekerjaan struktur, khususnya struktur fondasi atau SWOT maupun kolom. Itu Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Pak. Barangkali, terima kasih Pak Kurniawan. Barangkali cukup Pak Sarkowi ya. Ya, terima kasih. Ya, sudah menambah pengetahuan kita. Kemudian saya lihat lagi di Zoom Hamunangan, Pak Hamunangan, silakan Pak Hamunangan. Langsung diarahkan pada Pak Kurniawan. Ya, terima kasih Pak Mardiaman dan juga Pak Kurniawan. Izin, saya masih traveling jadi tidak bisa buka kamera. Saya mohon izin ya. Saya lagi di jalan, jadi salam hormat. Ya, menarik sekali apa yang diutarakan oleh narasumber kita ya, terkait dengan kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi. Ini adalah 2 hal yang berbeda menurut saya. Satu adalah kegagalan bangunan, itu terjadi setelah fase FHO, sedangkan kegagalan konstruksi itu terjadi pada masa konstruksi. Jadi kalau seperti jembatan tadi, kalau dikatakan jembatan tadi gagal yang dicontohkan oleh narasumber kita, berarti kegagalan itu setelah serah terima dari pihak penyedia jasa. Apakah konsultannya, apakah kontraktornya. Nah, bisa tidak berfungsi jembatan itu dikarenakan oleh 2 hal. Satu, kegagalan struktur, atau yang kedua, kegagalan fungsional. Artinya jembatan itu masih berdiri tapi tidak berfungsi. Ya, jadi jelas. Jadi di sini ini yang kita akan selidiki sebagai seperti yang dikatakan narasumber tadi, sudah ditentukan sebagai penilai ahli yang disertifikasi oleh LPJK PUPR. Inilah yang mengidentifikasi ya apa penyebab kegagalan bangunan itu. Apakah di strukturnya? Kalau di strukturnya berarti bisa roboh atau bisa sebagian domplang. Ataukah strukturnya masih ada tapi tidak berfungsi bangunan. Nah, di sini diidentifikasi oleh penilai ahli, artinya apa kira-kira yang salah atau kok bisa sampai terjadi kegagalan bangunan di situ. Itu ditelusuri. Kalau di masa-masa sudah serah terima berarti itu sudah handing over, itu ada di ranah daripada si pemilik yang mengoperasikan itu jembatan. Ya. Berarti di sini diperiksa apakah dia gagal itu karena ada nggak SOP pemeliharaan, rutin nggak dilakukan atau bagaimana. Nah, terus juga ditinjau lagi terhadap saat perencanaan. Berarti dalam masa konstruksi di awal, apakah kesalahannya dari situ? Nanti dari situ setelah dieliminasi indikator semuanya akan dihasilkan sebuah kesimpulan yang menyatakan kegagalan bangunan itu adalah disebabkan oleh ini, dan itu. Nah, dari penyebab itu dihitunglah berapa kerugian, analisa biaya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bangunan. Nah, setelah itu baru setelah dianalisa berapa biaya, ditetapkanlah siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut. Nah, itu menurut pemikiran saya seperti itu alurnya. Jadi terkait dengan tadi apa yang dikatakan oleh Insinyur Sarkowi tadi, ya kalau bangunan itu masih berfungsi, kalau hanya ya biasa wajar ada settlement ya di dalam bangunan pondasi, kalau masih dalam batas toleran itu boleh-boleh saja.
berarti tidak gagal fungsi dia. Tapi kalau gara-gara penurunan itu sampai jembatan itu tidak difungsikan, artinya itu sudah kegagalan bangunan. Nah, itu sedikit dari saya. Saya cuma ingin bertanya Pak Kurniawan, tadi Bapak ada menyebutkan auditor. Ya, saya kurang paham dalam hal kegagalan bangunan ini, di mana kira-kira fungsi auditor ini ya. Auditor yang setahu saya bahwa sekarang itu sudah dirumuskan adalah tim penilai ahli yang mengurus bahkan menghitung sampai menetapkan berapa biaya kos kerugian dan siapa yang bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu pertanyaan saya Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Mardiaman. Iya, terima kasih Pak Hamdan Risang. Makin jelas sama kita ya, makin nambah. Saya pun merasakan nambah ilmu yang disampaikan oleh Pak Hamunangan. Ya, ada gagalan di fase konstruksi, ada di fase operasi serah terima ya. Tadi udah banyak itu ya. Oke, bagaimana tanggapannya Pak Kurniawan? Silakan. Ya baik, terima kasih. Memang kalau di peraturan BPKP ya, peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019, apabila kita melakukan audit ataupun di PP 60 tahun 2008, apabila auditor tersebut membutuhkan keterangan ahli ataupun bersama-sama ahli untuk menghitung sebuah kerugian suatu bangunan, kerugian suatu negara atau dampak yang timbul terhadap itu, maka menggandeng atau bersama-sama dengan penilai ahli. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kendati pun penilai ahli memiliki sertifikasi terhadap penilaian ahli, tentu para auditor untuk menjamin mutu suatu laporan yang disajikan, tentu harus menilai kriteria, kondisi, dan tahapan-tahapan SOP dalam hal penilaian ahli. Nah, tentu dari tahapan atau kondisi atau SOP penilai ahli bekerja, tentu auditor harus bersama-sama ya melakukan pengamatan visual dan pengamatan secara teknis. Itu sendiri apabila auditor memiliki kemampuan teknis. Untuk itu tidak serta-merta kita menyerahkan semuanya hasilnya ke penilai ahli. Nah, nanti pihak auditor yang akan menyajikan nilai kerugian negara atau kerugian yang timbul akibat hal tersebut. Memang undang-undang sudah disebutkan hasil penilai ahli, tapi kalau sudah melibatkan terhadap kerugian negara, kerugian yang timbul terhadap negara, maka auditor harus turun bersama penilai ahli. Jadi tetap masing-masing profesi dijalankan, tapi harus sesuai dengan standar operasional yang sudah disepakati atau yang telah berlaku. Jadi auditor cuma memastikan atau diberi keyakinan yang memadai, yang cukup sehingga proses penilaian ahli itu benar-benar teruji. Ya, karena akhirnya yang menentukan kerugian negara adalah para auditor itu sendiri, atau kerugian yang timbul adalah para auditor. Ya. Jadi dokumen yang disajikan oleh penilai ahli akhirnya akan diramu kembali untuk menjadi dasar rekomendasi untuk kerugian negara atau kerugian daerah. Jadi tetap kita tidak bisa membiarkan seutuhnya penilai ahli untuk berjalan sendiri. Ya. Tetap ada kebersamaan ataupun sharing pengetahuan dan lain-lain. Itu Pak. Iya, terima kasih. Oh, jadi gini maksudnya Pak Kurniawan, nambah sedikit saya. Tadi Pak Hamdan itu banyaklah informasi kita dapat dan sudah dijelaskan oleh Pak Kurniawan. Sebenarnya kan bahwa ada kegagalan bangunan ya, kegagalan bangunan. Untuk memeriksa tingkat kegagalan itu kan auditor kan sebenarnya nggak bisa ya, nggak bisa dia karena bukan ahli di bidang menghitung-hitung dia kan gitu. Cuma dia punya istilahnya wewenang kan berdasarkan undang-undang gitu. Jadi untuk membuktikannya itu kegagalannya itu auditor berhak ya kan memanggil para ahli yang terkait ya dengan kerusakan tadi ya kan. Jadi fungsi dari penilai itu adalah untuk membantu daripada auditor ini kan, ya. Membantu auditor karena auditor kan nggak bisa menghitungnya itu secara kuantitatif kan gitu kan.
nggak bisa dia menghitung. Tapi minta para ahli dalam hal ini, ya ahli tadi penilai dari LPJK itu untuk membantu auditor kan, itu aja barangkali ya. Karena ini kan berlakunya untuk proyek-proyek pemerintahnya sebenarnya, makanya ada auditor. Kalau swasta perlu nggak Pak swasta auditor? Misalnya ada jembatan yang dibangun oleh swasta ya atau gabungannya, itu perlu nggak auditor? Terima kasih Pak. Silakan Pak Kurniawan. Ya, sepanjang itu anggaran yang bersumber dari APBD atau APBN atau pinjaman ataupun hibah itu sudah ditentukan bahwa pada saat proses terjadinya kegagalan bangunan itu pemeriksaannya dilakukan pada auditor. Nah, apabila membutuhkan tenaga ahli, ya tentu tenaga ahli itulah kita yang mengundang bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan untuk mengukur aspek kuantitas dan aspek kualitasnya sendiri. Tapi kendati pun juga anggaran pemeriksaan itu sangat terbatas ya, sehingga memang di sini diperlukan kecakapan auditor untuk melakukan penilaian sendiri atas dokumen kontrak dengan realisasi pelaksanaannya. Ya, kita ketahui undang-undang secara ideal, ya undang-undang jasa konstruksi kita secara ideal memang sudah memberikan kewenangan, memberikan penugasan mandatori kepada penilai ahli. Namun kenyataannya ketersediaan anggaran untuk penilai ahli itu tidak cukup banyak mengcover segala penilaian akibat kegagalan bangunan. Sehingga tentu kalau sudah berbicara administrasi kerugian itu cukup auditor. Tapi kalau sudah administrasi pidana ya atau pidana tipikor maka bisa harus diturunkan penilai ahli. Ya. Demikian. Kalau penilai ahli tentang pidana, ya tentu ini kan kewenangan dari siapa yang menggandeng. Khususnya misalnya yang mengundang adalah kejaksaan atau kepolisian sendiri. Tapi kalau untuk auditor tidak ada pos anggaran untuk menggandeng penilai ahli. Cukup auditor memiliki kemampuan yang diperoleh. Jadi para auditor juga Pak, sekalipun sarjana hukum sudah dilatih untuk melakukan audit tentang kerugian negara itu sendiri terhadap kegagalan bangunan. Proses itu ya proses pelatihan yang tidak dilakukan 1-2 hari, ya, berminggu-minggu dilatih oleh orang yang tenaga ahli, sehingga melekatlah kewenangan kita juga bahwa beginilah tentang kegagalan bangunan sendiri. Begini SOP-nya, begini metodenya. Jadi tidak serta-merta bahwa kami para auditor tidak dilatih, kami sangat dilatih untuk hal-hal yang sifatnya baik, sifatnya bangunan termasuk juga hal-hal yang sifatnya dunia maya misalnya cyber. Kami dilatih untuk melakukan audit atas tersebut, ya begitu Pak. Meskipun tidak secara paripurna ya, seperti kita memperoleh di bangku kuliah yang memerlukan waktu 5 tahun, tapi prinsip-prinsip dasar termasuk juga substansinya kami dibekali sehingga tidak kurang lebih sama dengan dengan penilai ahli. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Sekarang ada yang bertanya lagi, saya lihat di chat ya. Nah, ini pertanyaannya Pak Kurniawan. Dari Pak Martua Syagian. Bila terjadi kegagalan konstruksi, semisal box culvert terjadi patah saat terjadi pekerjaan tanah timbunan di atasnya, ya, namun belum sampai ke tingkat pembayaran atas pekerjaan box tersebut. Pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya, apakah pekerjaan tersebut akan tetap diaudit? Jika iya, ya, kira-kira proses apa saja yang akan dilakukan saat diaudit dan apa tahapan auditnya dalam menetapkan kegagalan konstruksi tersebut? Silakan Pak. Jadi ada di fase konstruksi terjadi masalah ya? Ya baik. Silakan Pak. Base culvert ya, beda dengan deker ya. Base culvert memang tipenya dia ada pracetak ya. Nah, kalau ditemukan ya box cover itu patah akibat penurunan tanah ya,
terjadi ya tanah timbul akibatnya. Oke, apakah perlu dilakukan audit? Gini Pak, kalau dia punya dampak terhadap nyawa, terhadap lingkungan sekitarnya, pasti perlu dilakukan audit. Kalau punya dampak, kalau tidak memiliki dampak, cukup saja kontraktor cukup saja PPK menyampaikan kepada kontraktor untuk melakukan perbaikan. Ya, kalau dia tidak memiliki dampak ya terhadap nyawa, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap masyarakat dan lain-lain. Apalagi misalnya pekerjaan itu pekerjaan yang belum diburu-buru untuk kebutuhan masyarakat. Tapi kalau diburu-buru, tentu para auditor akan melakukan audit. Tahapan auditnya akhirnya apa? Akan melihat mulai di perencanaan. Ya, bagaimana dia mendesain, ya. Bagaimana metode pelaksanaannya, di pelaksanaan pekerjaannya. Bagaimana materialnya, ya. Bagaimana pengujian materialnya, agregat kasar, agregat halusnya. Sudah tidak dilakukan pengujian di lab. JMD dan JF-nya itu harus dilihat ya, termasuk juga metode trial and error pencampuran mix beton itu sendiri ya. Kalau dia ada penulangan besi misalnya ya, tentu kita lihat uji lengkungnya kalau memang dia beton yang dicetak di tempat. Beda halnya kalau beton yang sudah dicetak di pabrikan. Saya ada data teknis terhadap mutu betonnya. Tentu hal itu kita lihat juga faktor tanahnya, sudah tidak melakukan pengujian tanah, menyelidikan tanah atas jika terjadi memang ada longsor dan lain-lain. Untuk itu sebenarnya kita lihat kondisinya Pak. Kalau memang ada dampak yang timbul dari itu, auditor turun. Kalau tidak ada dampak, cukup PPK saja turun untuk melakukan perbaikan apabila ada kerusakan tersebut. Ya, tahapannya tadi pasti akan memeriksa kontrak, ya kontrak mulai dari kontrak perencana sampai metode pelaksanaan ataupun backup data atau backup quality ya, quality control dan quality quantity-nya sendiri. Gitu Pak penjelasannya. Iya, terima kasih Pak Kurniawan. Saya lihat lagi ada di chat ya. Ya. Ini dari Pak Jasman ini ya. Bagaimana cara membuktikan bahwa rencana suatu bangunan itu sekian tahun? Seperti itu. Ya, bagaimana membuktikannya? Baik, bagaimana cara membuktikan? Pertama harus dituangkan dalam kontrak ya. Dalam kontrak gini, dalam menyusun sebuah hitungan bangunan itu sendiri, tentu kan mutu beton misalnya karakteristik beton misalnya K300 atau K350 ataupun 30 MPa misalnya sudah ditetapkan dalam kontrak. Nah, menurut penilaian teknis dari Kementerian PUPR itu diatur di PUPR nomor 1 tahun 2022 untuk pelaksanaan dengan mutu beton K350 maka umur teknisnya pasti sudah tercapai. Beda halnya jika tidak sesuai dengan mutu yang disajikan atau diterapkan di lapangan. Yang paling pasti adalah ketika di perencanaan, konsultan perencanaan harus sudah memuat bagaimana mutu umur konstruksi suatu bangunan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan itu maka uji mutu, geoketitas itu paling penting ya. Yang ketiga adalah yang tertuang dalam kontrak. Itu yang disepakati, itulah yang dijalankan para pihak ya, khususnya pihak penyelenggara konstruksi yaitu kontraktor maupun dia penyedia dan PPK itu sendiri. Gitu. Jadi untuk membuktikan rencana itu sesuai ya tentu ada masa kalau sudah selesai FAO ya. Kalau sudah selesai masa penyelenggaraan itu ada masa namanya peninjauan atas bangunan sendiri. Dan di situ ada pengujian. Nah, pengujian mutu atas bangunan untuk setelah FAO tentu tanggung jawab dari pengguna anggaran atau PPK. Ya, banyak macam metode melakukan palu beton ya, hammer test ya, tes palu beton bisa dilakukan. Sekalipun tes palu beton itu belum menggambarkan tentang kekuatan beton itu sendiri dari aspek struktur di dalamnya ya. Dia sampai di permukaan. Tapi paling tidak sudah ada gambaran dari PPK bahwa umur beton ini masih bisa bertahan. Apabila ditemukan hal-hal terjadi cacat setelah FAO, maka bisa dilakukan perkuatan dan perbaikan. Misalnya perbaikan tanah, perbaikan struktur, ya banyak macam. Melakukan injeksi, melakukan growting, ya banyak macam lah metode yang untuk melakukan perbaikan pasca FAO itu sendiri, ataupun di pasca umur teknis itu
selesai. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Kurniawan. Saya lihat kita buka sesi kedua lagi. Siapa? Di antara kita mau bertanya? Silakan. Boleh raise hand langsung. Ya, boleh juga dituliskan di chat. Sekarang sudah 14.70. Itu bahan sudah di-share di chat ya. Sudah di-share di chat ya, di-download langsung boleh. Membukanya itu passwordnya Itaki. Ya. Bukanya Itaki. Ada lagi rekan-rekan semua? Kalau nggak ada barangkali kita cukupkan ya, kalau nggak ada lagi. Yang mau bertanya. Ada lagi Pak Sarkowi? Boleh, masih ada waktu kita. Sedikit lagi, kira-kira 15-an. Cukup dulu sementara. Ya. Cukup ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sarkowi. Barangkali kalau tidak, saya cek dulu satu lagi ya kembali. Oh, ada desain and build Pak. Siapa ini? Pak Martua, desain and build. Oh iya, silakan langsung. Nah, ini jika kegagalan konstruksi terjadi pada pelaksanaan, para pihak kontraktor bisa melakukan klaim pembayaran kepada owner ya, kebetulan pekerjaan tersebut. Desain and build ya, desain and build memang berbeda desain bid build ya. Desain bid build itu ya konsultan ada dulu, baru tender konstruksinya. Nah, desain and build ini akan berkaitan dengan konsultan bersama kontraktor, baik itu KSO ataupun juga kontraktor yang memiliki kualifikasi badan usaha T konsultan desain and build. Maka ini yang paling penting Pak. Kalau kita lihat di peraturan RKPP nomor 12 tahun 2021 di lampiran 6 tentang desain and build, di situ jelas ya bahwa ada tahapan di mana PCM itu sendiri. Namun dokumen yang disajikan itu bukan RMPK, tapi rencana mutu pekerjaan yang akan disajikan. Nah, pertanyaan, jika kegagalan maka tanggung jawab itu terhadap kontraktor, baik itu kontraktor yang sifatnya KSO ya atau kontraktor yang satu kontraktor saja. Nah, kemudian jika terjadi kegagalan, bagaimana klaim pembayarannya? Klaim pembayaran akan dibayarkan bersama berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Kontrak apa saja? Kalau kontrak desain and build kan dia pembayarannya itu bisa dengan gabungan ya, baik harga satuan maupun lansam itu sendiri ya. Kalau untuk sedangkan perhitungan untuk kontrak desain and build itu dia memakai lansam ya. Dia memakai lansam itu sendiri. Jadi dilihat apakah volume itu tercapai ya, yang terpasang itu yang dibayar, apakah output tercapai itu yang dibayar. Jadi lansam ini pembayaran DB ini pembayaran dua tipe. Apakah tercapai outputnya dibayar, apakah tercapai volume atau satuan tersebut sudah tercapai itu dibayar. Jadi intinya adalah apa yang terpasang di desain and build itu yang dibayar, khusus untuk harga satuan ya. Kalau untuk lansam apa output yang tercapai, sehingga di DB ini perencananya atau perancangannya itu sendiri bersamaan dengan paralel dengan pelaksanaan konstruksi. Boleh jadi bangunan bawah digambar sambil jalan di bangunan atas. Jadi tidak sekaligus DED-nya itu harus paripurna, bisa bertahap. Makanya bisa KSO ataupun DB yang satu penyedia saja, Pak. Demikian Pak Martua. Ya, kali itu ya. Bagaimana Pak Martua? Boleh memberikan masukan ya demi kita pengetahuan kita secara bersama. Ada Pak Martua? Nah, iya Pak, ini tadi kan itu belum pada saat sudah selesai, konstruksinya sudah selesai total
namun pada saat pelaksanaan penimbunan di atasnya yang mencapai 20 meter itu box culvert tersebut patah. Artinya di sana tidak berfungsi. Apakah itu layak dibayar atau bagaimana nantinya? Iya, Pak. Jadi itu Takutnya tidak nanti layak karena- dibayar, Pak. Itu Ya, tidak layak dibayar juga. dibayar. Karena satu kesatuan kontrak ya, itu pertama. Ya. Jadi pembayaran atas pekerjaan tersebut harus dilihat dari tercapainya mutu kuantitas. Kalau tidak tercapai mutu dan kuantitas, maka tidak akan diadakan pembayaran. Ya. Itu prinsipnya. Jadi sisa dilihat tercapai tidak mutu dan kuantitas dalam pelaksanaan itu. Apalagi terjadi patah ya, terjadi patah atau runtuh tadi yang disebutkan Pak Ya. Martua, maka tidak akan pernah diklaim sebagai pembayaran ataupun tidak pernah ada pembayaran. Gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Barangkali cukup ya Pak Martua, nggak dibayar karena itu kesalahan si pelaksana itu. Ya. Baik Pak, baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Martua bahan masukan ya. Ada lagi rekan-rekan semua yang ada dalam Zoom ini, masih ada waktu ya 5 menit sebenarnya ini. Kalau mau ada menggali lagi, barangkali banyak yang digali dari Pak Kurniawan ini ya. Supaya ya kita nanti kalau ada masalah ya tahulah tangkis menangkis sedikit-sedikit ilmunya. Ya, kadang-kadang kita benar pun kalau nggak tahu menangkis masuk jurang juga saya lihat ya. Nah ini satu lagi Pak Kurniawan ya, dari Pak Aditya Pradipta. Apakah ada kriteria penentuan status total loss ya, kehilangan ya, kerugian itu dari suatu kegagalan bangunan jembatan? Jika terjadi penurunan fondasi, apakah bisa dipertimbangkan sebagai total loss jika jembatan tidak bisa difungsikan? Itu. Kalau jembatan itu nggak berfungsi, ada nggak apanya konsekuensinya? Silakan Pak. Ya, total loss itu Pak, semua nilai kontrak, semua belanja kontrak, termasuk pajak yang sudah Bapak bayarkan itu di negara, tetap dihitung sebagai kerugian. Itu total loss ya. Jadi dia minta kriteria total loss itu apabila tiga hal ya. Pertama, tidak berfungsinya bangunan tersebut dari aspek manfaat oleh masyarakat. Ya, target masyarakat bahwa akan ada jembatan untuk lalu lintas tidak berfungsi. Artinya terjadi patah misalnya. Gagal pada saat itu. Yang kedua, total loss itu sendiri jika bangunan tersebut jika bangunan tersebut betul berfungsi, tapi ada dampak yang timbul jika diterima atau sudah diterima, yaitu bisa patah setelah diadakan pengujian. Bisa patah, bisa menimbulkan jiwa, ya kematian lah, kematian jiwa ya masyarakat itu sendiri. Yang kelima adalah nilai ekonomisnya, nilai ekonomisnya itu cuma 1 tahun akan berlaku. Dan bisa akan dibangun lagi dari bangunan yang baru. Jadi itu bisa dijadikan total loss sendiri. Ya. Tapi dengan kondisi penurunan fondasi belum bisa Pak, belum bisa total loss. Itu masih terlalu sumir, terlalu cepat untuk menyatakan total loss. Nah, kesaksian saya waktu jadi ahli di baru-baru ini tahun 2022 di perhitungan BPKP menghitung total loss karena itu tadi katanya ada kekurangan volume, kekurangan mutu setelah uji hammer dan lain-lain. Padahal itu bukan total loss. Ya, untuk itu sebenarnya apa yang saya bilang tadi, kalau kita sebagai auditor mendampingi penilai ahli atau ahli konstruksi, harus kita tetap memantau apakah metode pengujiannya, perhitungannya sudah benar atau tidak. Apalagi auditor yang sudah pernah dibekali 1 bulan, 6 bulan untuk pengujian atau perhitungan konstruksi sendiri. Saya kira tidak susah untuk melakukan keseimbangan antara pendapat penilai ahli dengan para auditor. Jadi tidak serta-merta Pak, bukan total loss itu ya. Kalau kondisinya yang saya sebut tadi, ya pertama masyarakat sangat vital, ya. Yang kedua umur ekonomis cuma 1 tahun saja bisa rusak. Yang ketiga adalah kalau dipakai itu bisa keselamatan jiwa yang timbul. Ya, kita melintas, ya ada keselamatan jiwa timbul, maka akan dinilai bahwa ini bisa jadi total loss. Begitu penjelasan saya Pak Aditya Pradipta. Ya. Terima kasih Pak Kurniawan. Satu dari saya Pak, pertanyaan. Siap.
ya supaya habis ini kayaknya sudah nggak ada lagi. Kan ini pasti kegagalan ini menimbulkan sengketanya sebenarnya, ketidakpuasan kan. Nah, penyelesaian sengketa itu kan ada berbagai mediasi, arbitrase, pengadilan. Apakah sampai ke situ maksudnya? Auditor ini dipanggil, apakah karena udah masuk di pengadilan atau seperti apa, Pak? Sehingga perlu dipanggil ini gitu. Barangkali itu, Pak. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Harus ada pengadilan nggak? Silakan, Pak. Terakhir. Fungsi auditor ini kan kalau dia diminta oleh penegak hukum, ya tentu dia turun bersama penilai ahli untuk melihat ada tidak kegagalan bangunan dan berapa kerugian negara yang timbul. Itu pertama. Yang kedua, kalau di pengadilan dia bisa menjadi pemberi keterangan ahli, ya. Nah, auditor ini kan ada sertifikasi pemberi keterangan ahlinya, gitu. Yang sudah tersertifikasi oleh BPKP, teman-teman di BPKP. Nah, asistensi saya kemarin adalah sebagai advisor LKPP, bukan sebagai auditor. Jadi saya dihadirkan oleh terdakwa, bukan dari penegak hukum. Kadang juga dari penegak hukum, kadang juga dari terdakwa. Jadi saya dari LKPP yang melihat secara paripurna pengadaan itu secara apakah sesuai prosedur dan lain-lain dan teknisnya. Sehingga kalau hal auditor itu tidak bisa menjadi saksi ahli dari terdakwa, ya. Itu sudah kode etik. Tapi kalau advisor LKPP bisa menjadi saksi ahli dari terdakwa atau tersangka. Kode etiknya auditor tidak bisa jadi saksi ahli lah dari terdakwa. Kita tidak boleh, dilarang gitu. Tapi kalau dari terdakwa bisa jadi dari LKPP sendiri, advisornya, ya. Demikian Pak Mardiaman. Oke, terima kasih. Pak. Nambahlah pengetahuan kita. Pak, Ada satu lagi boleh terakhir. tambah dikit Pak ya. Saya bicara auditor Pak ya. Terakhir ya. Boleh Pak ya? Ya, Satu aja Pak. Pak Ya, Kurniawan satu ya. Ya. Bapak bicara soal auditor Pak ya. Ya. Apabila suatu pelaksanaan sudah diaudit oleh BPK, apakah diperbolehkan lagi BPKP untuk mengaudit kembali atas permintaan siapalah, kejaksaan kah atau apa? Boleh nggak? Baik, tentu kita melihat dulu dokumen yang disampaikan oleh BPK. Apakah audit terhadap objek tersebut untuk beberapa komponen atau seluruh komponen? Barang yang sama. Kalau di objek tersebut dengan menilai, mengaudit seluruh komponen, kami tidak bisa lagi memberikan penilaian atas komponen tersebut. Ya, jadi objeknya sama tidak boleh? Tidak boleh. Karena kenapa? Itu sudah menjadi audit umum, ya, audit general setiap tahun. Tapi kalau ada ditemukan, ini tanda kutip ya, kalau dianggap menurut penegak hukum, ada struktur yang rusak, ya mungkin audit itu berlaku di saat itu audit, tapi belum tentu berlaku di masa yang akan datang karena namanya beton, namanya bangunan itu tentu masa penyusutannya, masa umurnya itu akan berkurang. Nah, tentu kalau atas permintaan terdakwa, atas permintaan kejaksaan atau kepolisian bisa dilakukan audit, tapi bukan audit atas umum, tapi audit atas tujuan tertentu, Pak. Tapi audit yang dikeluarkan oleh BPK ada audit umum, audit general akhir tahun biasa. Tapi kalau audit atas tujuan tertentu, berarti sudah ada sifat melawan hukum yang timbul di situ. Ada perbuatan melawan hukum. Tapi audit yang dilakukan oleh BPK bukan audit perbuatan melawan hukum, tapi audit general akhir tahun pelaksanaan anggaran. Gitu. Tapi kalau objeknya sama, ya, ininya sama, BPKP ini kan ini baru hanya perpres, BPK itu undang-undang. Mungkin sepertinya lebih tingginya BPK. Ya, ya BPK itu Pak, dia audit eksternal. Dia bisa mengaudit oleh presiden dan lain. Kalau di BPKP dia audit internal, yaitu API itu sendiri, aparat pengawas internal pemerintah. Namun sekalipun dia lahir dari Perpres, BPKP lahir dari Perpres, tapi dia memiliki kompetensi yang sama setara dengan teman-teman di BPK, ya, sesama setara karena dia memiliki sertifikasi kompetensi sebagai auditor perhitungan kerugian negara. Sama saja, tidak ada bedanya. Apa yang terjadi juga di BPK. Namun kenyataannya Pak, ada banyak perkara memang benar, banyak perkara saya sudah diaudit oleh BPK, kenapa lagi ada kerugian, ada laporan
diaudit lagi. Beda Pak. Jenis audit oleh BPK adalah jenis audit keuangan, audit umum. Tapi jenis audit dari BPKP atas permintaan APH ada audit tujuan tertentu. Berarti sudah ada mengandung sifat melawan hukum di dalam. Gitu perbedaannya. Sama juga BPK. BPK bisa melakukan audit tujuan tertentu. Kalau atas permintaan penegak hukum juga dengan audit yang sama bisa. Gitu. Bisa. Oke, ada lagi Pak Sarkawi mau ditambah Siap, sedikit? Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih lah ya. Ini enaknya kalau berdiskusi itu ada istilahnya ya semangat lah ya. Jadi semangat untuk menambah pengetahuan dan inilah gunanya kita berdiskusi. Oke, terima kasih ya kepada semua para partisipan karena waktunya juga yang tidak mengizinkan juga. Yang terakhir kepada Pak Dr. Kurniawan, silahkan memberikan close statement ya 1 menit. Silahkan Pak Kurniawan, Dr. Kurniawan. Ya, terima kasih Pak Moderator, semua rekan-rekan di peserta ITAKI dan Apkindo, termasuk juga Ketua Umum DPP ITAKI Pak Heber Lalu Simbolon, ST, beliau Ketua ITAKI dan Apkindo. Saya berharap ini sharing saja, sharing diskusi dari pengalaman saya sebagai pemberi keterangan ahli dan sebagai pemeriksa proyek. Jadi saya tidak hanya mendampingi dan proyek, tapi juga melakukan pemeriksaan seluruh proyek yang ada wilayah tugas saya itu sendiri, sehingga kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi di masa pelaksanaan konstruksi, kegagalan bangunan di masa pelaksanaan bangunan, dan kegagalan bangunan tidak bisa dipidana sepanjang ya kerugian tersebut sudah dinilai oleh penilai ahli dan ditindaklanjuti ya dan diperbaiki dan diganti oleh penyedia, kecuali penyedia tidak mau melakukan penggantian ya, melakukan penggantian atas kerugian hal tersebut. Jadi kita bisa lihat di pasal 40 bahwa segala sengketa atas penggunaan konstruksi diatur dalam undang-undang ini, bukan undang-undang tipikor ya. Jadi undang-undang ini siapa? Undang-undang nomor 2 2017. Itu bunyinya tegas. Dia tidak menyeberang di undang-undang 3199, undang-undang 20 2001. Nah, dia disebutkan bahwa kerugian yang timbul akibat kegagalan bangunan diatur diselesaikan dengan undang-undang ini. Undang-undang ini apa? Undang-undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih rekan-rekan untuk bisa bergabung di tempat ini. Kita bisa berjumpa di lain waktu dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Iya, terima kasih. Inilah kalau Pak BPKP sudah turun, kita pun diperiksa-periksa juga ini. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Untuk itu kita berikan aplaus ya melalui di tempat kita masing-masing. Silakan, waktunya kita kasih. Oke, terima kasih ya. Akhir kata bahwa seminar secara online kita ini sudah selesai. Semoga bisa menjadi bekal kita, bisa membuat kita menjadi lebih sehat juga ya, karena berdiskusi itu juga bisa membuat kita sehat. Akhir kata, selamat berjumpa, sampai berjumpa di lain acara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya.